Ngobrol yuk. Oke, sip. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol tentang asuransi ya bersama langsung suhunya nih. Nah, Wow. pertama-tama saya umumkan dulu, mungkin banyak yang nanya juga ya. Pak Yung udah berapa lama sih di AIA di Brodiva? Kalau di AIA ini tahun yang ke-18. 18. 18 Jadi tahun. udah sangat loyal ya, sangat setia dengan AIA, terutama pada nasabah-nasabahnya. Ya dong. Tentunya. Oke, dan pasti banyak pengalaman nasabah yang pernah klaim tentang asuransi baik jiwa, sakit kritis ataupun kesehatan. Ya kan? Paling banyak ini yang mana Pak Yung? Paling banyak sementara di handle tetap kesehatan. Kesehatan pasti ya. Iya, betul. Karena orang masuk rumah sakit punya kartu masuk aman. Aman. Betul. Ya. Karena setahu saya ada satu ruangan yang paling ditakutin orang di rumah sakit. Ya, ruangan apa gitu? Bukan ruangan kamar mayat. Bukan. Itu mah seremnya biasa. Biasa, Ya, itu. mayat doang mah enggak kenapa-kenapa, enggak bisa bangun orang udah meninggal. Betul. Ya. Yang bahaya yang bisa bicara, Pak. Apalagi kalau bicaranya pas, Pak ini jumlah tagihannya ya. Ngeri itu. Itu ngeri banget ya, nusuk gitu ya. Itu ada di ruangan administrasi. Tepat sekali. Nah, itulah kenapa kita harus punya asuransi kesehatan, ya kan? Yes. Nah, kalau misalnya nih Pak Yung pernah nggak punya pengalaman yang nasabahnya tidak punya asuransi kesehatan? Ada nasabah saya, dia itu waktu saya bicara tentang asuransi kesehatan, kebetulan memutuskan untuk tidak ikut. Oke. Jadi dia cuma ambil uang pertanggungan ketika dia meninggal saja. Oke. Ya, karena buat keluarga mereka ikut asuransi kesehatan itu tabu. Padahal bisa sebetulnya ikut. Bisa ya, secara mampu keuangan. sekali, sangat Oke. mampu. Tapi dia tidak mau karena dengan ikut asuransi kesehatan dia percaya kalau itu akan menjadi doa. Jadi Supaya seakan-akan dia sakit gitu. iya gitu. Siapa Jadi, yang mau sakit coba iya, ya? ada. Logikanya Tapi gitu. dia kalau mengikutkan dirinya untuk asuransi kesehatan, berarti dia mendatangkan seakan-akan dia bakal sakit gitu. Apa bedanya kalau orang buka asuransi mobil, asuransi rumah, berarti apakah kita mendoakan bayar mobilnya ketabrak? Enggak. Kan tidak kan? Itu. Gimana ya? Kok bisa ada orang yang mindsetnya kayak gitu ya? Aneh juga ya sebetulnya ya. Aneh tapi nyata, Pak. Aneh tapi ada ya? Iya, Oke. benar. Ada tapi Nah, ada. terus gimana tuh? Singkat cerita suatu saat dia ada panggil saya. Hmm. Terus dia ngomong kalau dia sekarang ini sudah tidak bisa ikut asuransi kesehatan. Hmm. Terus saya tanya kenapa? Karena dia ngomong dia sudah ada kondisi riwayat sekarang. Nah, Terus karena dia sakit. tanya sama saya, apa memungkinkan kalau tetap diajukan? Oh, dia mau sekarang sudah mau ya, sudah sadar ya? Sadar, tapi Oke. kelihatannya sudah tidak ada yang terima, Pak. Oke. Karena memang sudah punya riwayat penyakit. Betul. Ya, asuransi itu kan ya perusahaan mana sih yang mau terima kondisi yang sudah mobilnya rusak gitu kan? Setuju. Mobil rusak baru dia asuransikan biar diperbaikin sama asuransi kan nggak mungkin. Betul. Sama dengan manusia ya, selama kita masih sehat, masih punya uang, harusnya memutuskan untuk buka dulu. Betul. Karena tadi seperti yang kita bilang, kalau masuk rumah sakit, masuk rumah sakit sih pasti mau tidak mau karena sudah sakit, mau sembuh dong. Nah, pas sudah sembuh, pas mau keluar, itu kepala bisa pusing 7 keliling, ya nggak sih? Setuju banget. Jadi saya sering bicara, kadang-kadang ketemu teman saya pun saya bicara gini, bro. Kamu itu ikut asuransi sebetulnya rugi, bro. Nah, kenapa tuh? Dia bingung dia. Iya, jadi jangan ikut asuransi. Jangan sekali-sekali ikut asuransi kalau kamu bisa pastikan kamu nggak bakal sakit. Iya, betul sekali. Dan itu tidak mungkin, ya. Bukan nggak mungkin, cuma ya nggak ada yang pernah tahu. Minimal orang pernah sakit tipes. Nah, itu. Itu pasti. Saya sendiri demam berdarah sudah 4 kali. Sama saya tipes sudah 3 kali, DBD sekali. Nah, itu. Dan itu lumayan ya, bikin Nah. pusing kalau nggak punya asuransi. Betul. Jadi saya ngomong sama saya punya calon nih demikian, terus saya ngomong kalau memang belum ada jawabannya terhadap solusi ini yang ketidakpastian ini, kalau kamu punya solusinya boleh ya, monggo silakan pilih solusi. Tapi belum ada ya silakan pilih asuransi. Oke. Karena kalau belum ada mau pilihannya mana? Yes, betul. Saya seorang mentor di AWP, Associate Wealth Wealth Planner, Planner. ya kan. Sering saya ngomong planning kita untuk ending hidup kita itu kan sejahtera, wajib. Kita kan cuma satu kali jalan, Pak Ali. Betul. Pak Ali. Pasti kan jadi suatu saat jadi tua. Tua kan mesti sejahtera.
yang seringkali merenggut kesejahteraan itu adalah dengan resiko yang kita tidak pikirkan. Yes. Ketika itu terjadi, nah itu yang menghancurkan semua mimpi. Betul. Ya, betul. Tiba-tiba jatuh ketimpa tangga pula ya. Betul banget. Dan banyak berantakan. Namanya saya ngomongkan bencana finansial. Yes. Bro, ya. Jadi itu yang saya lihat, Bro Aldi. Jadi pengalaman saya penting banget. Penting banget ya. Jadi seperti yang kita sudah ngomongin bahwa biaya administrasi atau biaya tagihan rumah sakit ketika kita sudah mau check out, sudah mau keluar, itu bisa bikin sakit kepala, bisa bikin pusing kepala, bisa bikin stres karena mungkin uang untuk pensiun, uang untuk pendidikan anak, untuk uang mungkin kita mau beli perencanaan mobil, beli rumah mungkin akhirnya nggak jadi Berantakan semua. karena harus bayar rumah sakit Setuju. kalau tidak punya asuransi. Ya. Sering juga yang berkata sama saya, bro, loh saya kan ikut BPJS saja. BPJS ya. Betul kan? Ada yang ngomong gitu, ngapain saya ikut kamu asuransi kesehatan AIA atau yang individu lainnya mahal, dia ngomong gitu. Saya ngomong bener, betul banget. Saya tanya balik ke mereka, kamu itu kan orang-orang yang kerja, ya orang-orang yang sukses, yang punya penghasilan cukup. Yes, lebih Saya bahkan lebih. Saya selalu bilang sama dia, apa salahnya dalam hidup ini yang cuma sekali? Itu kalian memberi diri kalian loh satu fasilitas yang baik. Betul nggak? Karena bukan sekarang, nanti. Iya. Kalau nanti suatu saat kita udah kerja setengah mati terus kita ambil yang paling efisien BPJS, nanti kita maafkan ya, misalkan kita akhirnya menggunakan fasilitasnya terus kita nggak puas. Apa itu yang kita mau? Karena kita kerja kan juga wajar dong kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Maka itu saya ngomong BPJS bagus membantu. Cuma kalau kita hidup dan kita memang punya budget dan kita kebetulan berkelimpahan, ada budget lebihnya, ayolah kasih dirimu satu yang lebih baik lah. Ya. Bukan saya berarti bicara BPJS jelek ya. Oh, BPJS bagus. Untuk membantu betul ya, masyarakat kita. Cuma bicaranya kalau ada yang bisa kita lebih baik, ya, yes. misalkan sampai dengan Singapura, bahkan sampai seluruh dunia. Sendiri di satu kamar satu orang sendiri, betul. Anti inflasi, betul. Dokter-dokter yang jago juga bisa hadirkan. Betul. Saya pikir wajar lah kita kerja untuk itu juga. Dengan premi yang sangat terjangkau. Betul banget. Yes. Jadi tunggu apa lagi, Bapak Ibu, karena keputusan semua sama kita semua. Kembali ya, kita ada yang memutuskan untuk tidak ikut, akhirnya menyesal. Lebih baik menyesal ikut, ya. Karena suatu saat pasti akan terpakai. Ya. Tapi kok setahu saya sepanjang ini, bro, sepanjang yang saya tahu nih, belum ada menyesal. Yes, pasti. Ya, ketika risiko terjadi. Betul. Menyesal ikut mungkin ada ya. Menyesal ikut belum ada. Belum ada. Kalau di sini belum ada. Belum ada Ya. karena menyesal ikut kenyataannya terjadi ketika terjadi risiko, nggak ada yang perlu disesalin. Justru kebalikannya, bro. Menyesal karena nggak ikut. Menyesal nggak ikut itu Ya, pasti banyak. pasti. Betul. Ya. Betul Mungkin banget. ada yang menyesal ikut karena ikutnya dari dulu. Ya. Menyesal nggak ikut karena nggak dari dulu dan semau ya tadi, bro. Semakin tua semakin mahal. Betul. Dan yang menariknya adalah tadi yang saya bilang, punya uang nggak tentu asuransi mau terima. Yes. Oke. Betul sekali. Jadi mumpung masih bisa saat ini, masih sehat, masih bisa bayar preminya, masih bisa berproduksi dengan baik untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Saya tambahkan terakhir nih, bro. Yes. Saya sering juga sampaikan, Anda mau mendengar hari ini, terus Anda mau putuskan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahkan Anda nggak putuskan sekalipun, sebetulnya juga nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa maksa. Cuma kalau memang Anda dengar hari ini dan rasanya, oh ini saya perlu perencanaan yang baik, kenapa nggak didaratkan hari ini? Yes. Betul sekali. Karena juga ujung-ujungnya kan ikut. Betul. Betul kan gitu. Ujung-ujungnya akan mau ikut, tapi Iya. apakah ketika ikut itu sudah bisa disetujui Bisa atau tidak? disetujui enggak? Yes. Yang kedua, kalau ditunda juga mahal gitu kan. Betul. Betul banget. Kayaknya akan lebih besar lagi. Yang terakhir lagi ini terakhir terus ya. Terakhir. Yang paling akhir adalah COVID-19 kalau sudah terekspos kitanya sulit. Yes. Bukan nggak bisa ya, tapi lebih sulit untuk ikut di asuransi. Betul, karena sudah punya jejak di dalam. Betul. Yes. Dan belum tahu ke depannya apa yang terjadi. Betul. Seluruh perusahaan asuransi belum memutuskan, belum ada keputusan yang mutlak lah ya. Betul. Tapi
kalau saya sebagai pemilik perusahaan asuransi, saya pasti akan berpikir kalau orang sudah punya riwayat penyakit pernah positif COVID, jangan dulu deh. Iya. Yes. Betul. Karena kita biayanya nggak tahu. akan besar. Iya, 2 tahun lagi dari sekarang apa yang imbasnya terhadap ya penyakit yang pernah dia derita COVID-19, Betul. nggak ada yang pernah tahu. Betul sekali. Oke, mungkin itu saja obrolan kita hari ini, Pak Yung, sangat bermanfaat. Semoga bisa disampaikan dengan baik kepada kita semuanya yang nonton. Oke, kita tutup ngobras. Ngobrol yuk.